Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabila Nanta. Dengan rekan-rekan saya Dela Agustin, Julidio, dan Neng Evi akan mempresentasikan tentang pencemaran laut dan cara penanggulangannya. Apa itu pencemaran laut? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut, pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan atau fungsinya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada 8 penyebab. Yang pertama adalah pertambangan lepas pantai yang membuang limbah dan tumpahan minyak ke laut. Hal ini bisa menghambat proses terjadinya fotosintesis yang dilakukan oleh terumbu karang. Yang kedua adalah pembuangan limbah pabrik yang mengandung logam berat ke laut. Yang ketiga adalah pencemaran sampah di laut. Yang keempat adalah pestisida yang mengalir dari sungai. Yang kelima adalah karena terjadinya eutrofikasi. Eutrofikasi adalah kejadian di mana tumbuhan air, dalam hal ini alga, tumbuh dengan cepat sehingga akan menimbulkan kompetisi oksigen di dalam laut yang semakin ketat. Hal ini dapat menyebabkan penipisan oksigen di dalam laut. Yang keenam adalah perubahan tingkat keasaman laut. Tingkat keasaman laut dipengaruhi oleh meningkatnya karbon dioksida dan menurunnya oksigen di dalam laut. Yang ketujuh adalah kebisingan dari kapal-kapal. Beberapa hewan laut, dalam hal ini ikan, memiliki penglihatan yang buruk sehingga sangat bergantung pada pendengarannya. Kebisingan dari kapal-kapal ini dapat membuat ikan-ikan yang mengandalkan pendengarannya tersebut terganggu aktivitasnya. Terakhir adalah penangkapan ikan yang berlebih-lebihan. Penangkapan ikan yang berlebih-lebihan ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Selanjutnya, akibat pencemaran laut. Yang pertama, ekosistem laut akan mati. Kalaupun dapat bertahan, pasti akan membawa bibit penyakit karena tubuhnya sudah terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya. Yang kedua, jika volume sampah yang mencemari laut meningkat, maka kehidupan biota laut akan terganggu. Terakhir, jika para nelayan melakukan penangkapan ikan secara besar-besaran dengan bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya, maka akan menyebabkan regenerasi ikan laut terganggu. Selanjutnya yaitu penanggulangan pencemaran laut. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan penanggulangan pencemaran laut, di antaranya yang pertama, dengan proses bioremediasi, di mana cara yang dilakukannya itu dengan melepaskan serangga atau mikroorganisme yang dapat menguraikan polutan untuk meminimalisir pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak dari ledakan ladang minyak. Selanjutnya, fitoremediasi. Fitoremediasi ini menggunakan media tumbuhan yang mampu menyerap logam berat. Salah satu tumbuhan yang digunakan itu yaitu tumbuhan api-api atau pohon api-api dengan nama latin Avicennia marina, di mana pohon api-api ini memiliki kemampuan akumulasi logam berat yang sangat tinggi. Selanjutnya, melakukan pembersihan laut secara berkala dengan melibatkan peran serta dari masyarakat. Kemudian, dengan metode fisika. Metode fisika ini dilakukan dengan cara memindahkan atau memompa tumpahan minyak ke sebuah fasilitas penerima dalam tangki maupun balon, agar minyak tidak semakin menyebar dan berkumpul di suatu tempat, maka diberi batasan dengan menggunakan pelampung pembatas atau oil boom yang bisa dilihat di gambar di samping. Selanjutnya, dengan metode kimia. Nah, bahan yang digunakan dalam metode kimia ini yaitu dispersan, di antaranya adalah Corexit 9500. Corexit 9500 ini diproduksi oleh Exxon Energy Chemical. Bahan tersebut juga pernah digunakan dalam menangani tumpahan minyak akibat tragedi tabrakan kapal tanker antara Ivory Coast dengan Orapin Global di Selat Malaka. Kemudian, dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan alangkah baiknya sampah tersebut dimanfaatkan dengan cara didaur ulang menjadi kerajinan contohnya. Kemudian,
tidak membuang limbah industri ke lautan atau sungai yang akan bermuara ke pantai, sehingga menyebabkan biota yang ada di laut itu rusak, bahkan mati. Dan masih banyak lagi cara atau proses yang bisa digunakan untuk menanggulangi pencemaran laut. Mengingat masih tingginya tingkat pencemaran laut di Indonesia karena masih maraknya eksploitasi besar-besaran oleh berbagai pihak, kurangnya pengamatan yang menyeluruh oleh pemerintah tentang keadaan laut, cara tangkap yang kurang terkontrol karena kurang ramah lingkungan, permintaan makanan laut yang terus bertambah karena dalam kebutuhan industri juga mengakibatkan ekosistem laut semakin pincang dan meningkatnya jumlah nutrisi disebabkan oleh polutan. Manfaat pembelajaran tentang lingkungan dan ekosistem laut yaitu dapat membantu dalam mencari solusi bagaimana mencegah dan mengatasi pencemaran laut yang terjadi di Indonesia agar tidak memperparah kerugian yang telah diderita. Masalah pencemaran laut ini tidak bisa diatasi oleh satu pihak atau pemerintah saja. Seluruh warga negara dan pihak-pihak yang terkait harus berpartisipasi dalam mengatasi masalah ini agar diperoleh hasil yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.